Gerah boy, datang boy. Langmir boy. Tambah gede boy. Kobaran api dengan cepat melahap 4 rumah di kawasan padat penduduk di Jalan Dermaga, Durensawit, Jakarta Timur. Petugas pemadam yang tiba di lokasi dibantu warga berjibaku memadamkan api. Api berhasil dilokalisir agar tidak menyebar ke rumah lainnya. 1 jam kemudian petugas berhasil memadamkan api dengan mengerahkan 11 unit mobil damkar ke lokasi. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun 1 penghuni rumah mengalami sesak napas dan harus mendapat tindakan medis. Saya keluar, ada apa? Ternyata udah ada asap. Susah buka pintu itu, Pak. Tapi umpamanya tadi langsung dibuka, mungkin nggak segede gini. Itu lama gitu. Dok. Orang pada bedok-bedok. Kita jam berapa tuh, Bu? Ya 1 jaman kali. Ini jam berapa tuh? Ini jam berapa? Itu terdengar ledakan nggak, Bu? Hah? Terdengar ledakan nggak, suara ledakan? Iya, AC saya, freonnya kan meledak, Pak. Terus kira-kira tahu nggak, Bu, itu awal api dari apa tuh, Bu? Ya, itu bocah itu, anaknya si Wati itu. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran ini, namun kebakaran terjadi diduga akibat korsleting listrik. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Halo, selamat malam pemirsa. Kawasan wisata Puncak Bogor mengalami kepadatan lalu lintas sejak kemarin. Kendaraan dari arah Jakarta menuju objek-objek wisata terpantau padat tak bergerak dari pagi hingga malam hari. Bersama saya Syafaati Suryo, inilah iNews Malam selengkapnya. Nah, ini info terbarunya kondisi di Lewi Malang, depan Bakmi Golek sampai dengan Cimori. Nah, ini di Pudunan atau Tanjakan Lewi Malang, pangkalan ojek Bima Sakti. Luar biasa. Ini kita jalur naik ya. Jalur naik one way. Harusnya udah selesai jam 12 jam 1-an one way ke atas. Lihat ini, sampai tengah malam, sampai pukul 00 ini. Ampun. Ini udah di atas, Mai. Udah ngelewatin Gunung Mas sama Wate itu. Aku sampai nongkrong, Mai, macetnya. Mati, Mai. Nggak bisa jalan. Pemirsa, hari terakhir libur panjang Maulid Nabi, rekayasa lalu lintas one way di kawasan Puncak Bogor sudah tidak diberlakukan. Meski sempat terjadi kemacetan saat diberlakukan one way ke arah Jakarta, saat ini lalu lintas terpantau ramai lancar. Dan berikut laporan reporter Jen Cahyani dari kawasan Puncak.
Pemirsa, kawasan Puncak Bogor masih menjadi kesayangan masyarakat untuk menikmati waktu liburnya seperti saat ini long weekend atau libur panjang periode Maulid Nabi. Kawasan Puncak Bogor dipadati oleh masyarakat atau wisatawan yang berkunjung untuk berlibur. Dan di tempat saat ini saya melaporkan, yakni di kawasan Simpang Gadok, untuk saat ini lalu lintas terpantau ramai lancar dan didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga roda 2 berplat nomor B dan F. Sementara itu sempat terjadi kepadatan atau kemacetan yang mengular pada pagi tadi, Senin pagi, akibat dari adanya penerapan rekayasa lalu lintas atau one way. Ini yang diterapkan dari arah Bogor menuju ke arah Jakarta, sehingga berimbas kepada para pengemudi yang ingin menuju ke arah Bogor dan mereka harus mencari jalan alternatif lain sehingga menimbulkan kemacetan di beberapa titik. Untuk rekayasa lalu lintas sendiri tentu saja akan diberlakukan situasional dari pihak kepolisian melihat kondisi lalu lintas, dan jika nantinya akan terjadi kemacetan atau kepadatan lagi, maka tidak menutup kemungkinan sistem one way atau satu arah ini akan kembali diberlakukan. Dari Bogor, Jawa Barat, Jen Cayani bersama juru kamera Pandu Priyo dan Suryali Santoso melaporkan. Ya, pada momen libur panjang Maulid Nabi, arus lalu lintas di kawasan wisata Puncak Bogor sempat mengalami kemacetan parah pada kedua arah. Bahkan seorang wisatawan dikabarkan meninggal dunia di jalan akibat terjebak kemacetan. Luar biasa, ini kita jalur naik ya, jalur naik one way. Harusnya udah selesai jam 12 jam 1-an one way. Beginilah arus lalu lintas di kawasan wisata Gunung Mas Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Senin pagi. Lalu lintas kendaraan dua arah mengalami kemacetan parah, baik dari arah Cianjur menuju Jakarta maupun dari arah sebaliknya. Kemacetan terjadi sekitar 3 km dimulai dari Pasar Cisarua hingga Riung Gunung. Nah, ini info terbarunya kondisi di Lewi Malang, depan Bakmi Golek sampai dengan Cimori. Nah, ini di Pudunan atau Tanjakan Lewi Malang. Ampun. Bendera putih ya, nyerah. Kemacetan terjadi sejak hari Sabtu lalu bertepatan dengan momen libur panjang Maulid Nabi. Hingga Minggu malam bahkan Senin pagi, kemacetan parah masih terjadi di kawasan wisata Puncak Kabupaten Bogor. Akibat kemacetan parah, kendaraan tak bisa keluar hingga seorang wisatawan Gunung Mas dikabarkan meninggal dunia. Seorang saksi yang merupakan warga setempat menyampaikan wisatawan tersebut memiliki riwayat penyakit asma. Namun saat hendak dibawa ke rumah sakit, kendaraannya terjebak kemacetan dan tak dapat keluar dari kawasan Gunung Mas hingga akhirnya meninggal dunia di jalan. Kejadiannya di sini habis dari wisata dari Gunung Mas. Dia aja yang punya penyakit, katanya sih dengar kayak penyakit asma gitu, mungkin kecapean atau kedinginan. Mau dibawa ke rumah sakit juga nggak bisa karena macet total, kan nggak gerak. Meninggalnya sih informasi dari di jalan raya. Kemacetan parah yang terjadi di kawasan wisata Puncak ini pun ramai diperbincangkan di media sosial. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Ya, seorang wisatawan meninggal dunia di jalan saat terjebak kemacetan panjang di kawasan Gunung Mas, Puncak Bogor. Dan berikut potongan dialog dalam program iNewsroom bersama KBO Satlantas Polres Bogor, Ibtu Ardian Novianto. Ada wisatawan yang berada di kawasan wisata Gunung Mas itu meninggal dunia dikarenakan pusing, informasinya pusing dan sesak nafas. Memang punya riwayat asma. Untuk
yang kami tanyakan terhadap keluarganya. Namun demikian memang kondisinya memang pada saat itu masih berada di dalam kawasan wisata Gunung Mas. Dan arus lalu lintasnya memang masih cukup padat, yang mana kami sedang upayakan untuk memperlancar arus kendaraan pada saat pagi, siang, sampai dengan malam hari. Kami berinisiatif untuk mendatangkan ambulan dan alhamdulillah pada malam hari setelah ambulan datang kami bawa dan dikawal sampai dengan masuk ke masuk jalur jalan tol. Oke. Informasi yang Anda dapatkan, yang meninggal ini warga mana, Pak? Untuk yang meninggal itu dari warga Jakarta. Oke. Namanya Ibu Nimih ya. Oke. Jakarta Timur, Cipayung, Jakarta Timur. Umurnya 56 tahun. Itu memang volume kendaraan yang sama, pertemuan antara volume kendaraan yang sama, baik itu kendaraan yang akan menuju puncak, dari Jakarta menuju puncak di pagi hari, dengan volume kendaraan yang akan turun. Itu terakumulasi di waktu yang sama, di pukul 12 sampai di pukul 15.00, sehingga penguraian arus dari kedua arah tersebut memang cukup lama. Arus lalu lintas di ruas Jalan Tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat dari arah Bandung menuju Jakarta terpantau padat merayap. Kepadatan didominasi kendaraan pribadi yang kembali menuju ke Jabodetabek. Beginilah suasana arus kendaraan dari arah Bandung menuju Jakarta di ruas tol Cipularang, kilometer 79, sekitar daerah Maracang, Kecamatan Babakan Cikao, Purwakarta, Jawa Barat, padat merayap Senin malam. Kendaraan didominasi mobil pribadi yang akan kembali menuju Jakarta dan sekitarnya. Kepadatan arus balik menuju arah Jakarta sempat mengular hampir di sepanjang ruas tol Cipularang, wilayah Purwakarta. Diperkirakan kepadatan arus balik akan terjadi hingga Selasa dini hari. Sementara itu arus arah sebaliknya dari Jakarta menuju Bandung relatif normal. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Dua warga Sidoarjo diamankan polisi setelah videonya yang memamerkan sebuah senjata api viral di media sosial. Polisi masih mendalami adanya unsur pidana dan izin kepemilikan senjata. Wong ngasih kabeh nyantai kabeh iki. Mbuh, wong opo kabeh iki karo. Tapi kan duwe ngene kabeh ya mbuh iki. Inilah video tersebar di media sosial dan menjadi perhatian warganet. Belum diketahui apa motif dari sang pemilik senjata memamerkannya DSST bersama rekannya di area Gor Sidoarjo. Dalam video ini, tampak seorang pria memamerkan 1 buah senjata dan 6 buah amunisinya. Tak ayal, video berdurasi 59 detik ini viral di media sosial. Polisi pun bertindak dan akhirnya berhasil menemukan 2 orang yang berada dalam video tersebut. Kedua orang yang diringkus polisi adalah W, 55 tahun, warga Karangayam, Sidoarjo, dan S alias E, 49 tahun, warga Desa Tebel, Kendangan, Sidoarjo. Kedua warga itu diketahui sebagai pemilik dan penyimpan senjata. Polisi juga turut menyita senjata yang dipamerkan. Informasi tersebut kita dalami dan kemudian kita lakukan penyelidikan. Sampai akhirnya kita dapat menemukan orang yang ada di video tersebut. Selanjutnya kita klarifikasi dan kemudian kita lakukan penggeledahan di rumah tersebut atau di rumah yang diduga pelaku. Tim menemukan adanya 1 atau sepucuk senjata yang diduga senjata api rakitan berikut dengan amunisi aktif. Kasus pamer senpi di media sosial saat ini ditangani tim Satreskrim Polresta Sidoarjo. Polisi hingga kini masih mengembangkan kasus tersebut.
Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, mulai Senin, Otorita Ibu Kota Nusantara membuka kunjungan umum ke Ibu Kota Nusantara. Pengunjung berkesempatan untuk melihat Plaza Seremoni dan Taman Kusuma Bangsa Nusantara secara langsung. Otorita IKN resmi membuka kunjungan umum bagi masyarakat yang ingin masuk ke kawasan IKN mulai 16 September 2024. Bagi masyarakat yang berminat untuk berkunjung ke kawasan IKN, diharapkan dapat melakukan pendaftaran secara online terlebih dahulu melalui aplikasi IKN Now. Ini merupakan layanan digital terintegrasi Ibu Kota Nusantara atau IKN. Warga yang sudah mendaftar akan diatur pihak OIKN masuk ke area IKN. Kunjungan dapat dilakukan setiap harinya dari pukul 9.00 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya pengunjung dilayani oleh bus transportasi EV Bus yang selanjutnya membawa para pengunjung masuk ke dalam area IKN dari rest area yang menjadi titik kumpul. Area yang dibuka sendiri yakni Plaza Seremoni dan Taman Kusuma Bangsa Nusantara. Meski diperuntukkan untuk umum, kawasan IKN saat ini masih dalam proses pembangunan dan mempertimbangkan aspek keamanan, ketertiban, serta keselamatan. Oleh karena itu, jumlah pengunjung dibatasi. Selama periode kunjungan, jumlah maksimal adalah 300 orang per hari. Di kunjungan terbuka ini adalah yang perdana 16 September. Bagi masyarakat umum bisa menikmati kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara. Jadi tujuannya adalah agar masyarakat bisa melihat sendiri bagaimana pembangunan Ibu Kota Nusantara ini berlangsung dan bagaimana pengerjaan yang bangunan-bangunan yang sangat indah. Sementara itu, salah satu pengunjung mengaku senang mendapatkan kesempatan untuk melihat langsung bagaimana progres pembangunan Ibu Kota Nusantara. Senang banget karena kesempatan untuk melihat IKN secara langsung, melihat pembangunan Ibu Kota Nusantara di kota kami, itu sangat excited sekali, sehingga kita rame-rame kesempatan tanggal merah untuk berkunjung ke sini. Jadi, Dibukanya secara umum area IKN adalah kesempatan untuk merasakan semangat pembangunan Ibu Kota masa depan Indonesia. Dari kawasan Ibu Kota Nusantara, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo kembali berkantor di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur sejak Kamis 12 September lalu. Menurut rencana, Presiden Jokowi akan berkantor hingga 19 Oktober 2024 atau tepat sehari sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Presiden Joko Widodo kini tengah memimpin dan mengawasi jalannya pemerintahan dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Presiden Jokowi direncanakan berkantor selama kurang lebih 40 hari di IKN, hingga pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 19 Oktober 2024 mendatang. Sejumlah rangkaian kegiatan dilakukan Presiden di IKN. Pada Kamis 12 September 2024 lalu, kegiatan Presiden Jokowi dimulai dengan memberikan arahan kepada jajaran TNI Polri di Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Jokowi meminta TNI dan Polri menjaga stabilitas menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ia juga meminta TNI Polri mendukung transisi pemerintahan agar proses transisi berjalan baik dan lancar. Setelah itu, Presiden Jokowi memimpin sidang kabinet paripurna terakhir di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, Jumat pagi, yang diikuti oleh seluruh jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju. Presiden meminta kepada seluruh menteri untuk menuntaskan program kerja sebelum masa Kabinet Indonesia Maju berakhir, serta mempersiapkan transisi pemerintahan dan mendukung program kerja Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
Presiden Jokowi kemudian kembali menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh menteri kabinet. Masa pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang dan digantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, susu ikan diwacanakan akan masuk ke dalam menu makan bergizi gratis untuk anak-anak di era pemerintahan Prabowo Gibran. Minuman itu terbuat dari ekstraksi daging ikan berprotein tinggi dan diklaim mempunyai sejumlah keunggulan dibandingkan susu sapi. Susu ikan diwacanakan akan masuk ke dalam menu makanan bergizi gratis sebagai pengganti susu sapi. Dalam program unggulan yang digaungkan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Susu ikan terbuat dari ekstraksi daging ikan dan siap minum. Penamaan susu ikan adalah branding dan merupakan inovasi produk turunan agar mudah dikenal masyarakat. Apalagi produksi susu sapi di tanah air ternyata belum mampu mencukupi kebutuhan susu nasional. Pabrik susu ikan pertama dibangun di Indramayu, Jawa Barat pada 2023. Dalam sebulan, produksi susu ikan ini bisa menghabiskan 30 ton ikan. Kita tahu kita masih impor begitu besar susu dari luar negeri, ya, karena kita masih kurang produk dalam negeri. Dan ini sebenarnya bisa disubstitusi dengan susu ini. Kita punya problem dengan stunting, ini juga solusinya. Sementara itu, salah satu ahli mengkritik produksi susu ikan, karena semestinya ikan dikonsumsi secara utuh. Selain lebih sehat, juga bisa menjaga ketahanan pangan nasional. Jangan sampai kita tahu ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Lalu kemudian masyarakat juga memboroskan uang ataupun ini subsidi dari pemerintah, pemerintah pun akan memboroskan uang pemerintah untuk sesuatu yang sebetulnya udah deh nggak usah macam-macam aja gitu loh ya. Bahkan kalau dikatakan bahwa susu ikan ini adalah merupakan produk dari komponen protein ikan. Kenapa nggak makan ikannya aja? Ya, bicara tentang alergi, nggak semua anak alergi. Anak nelayan rata-rata tidak alergi dengan tangkapan bapaknya gitu loh ya. Nah, kan kalau alergi kita juga bisa ada telur, kita bisa ada ayam dan sebagainya. Dan satu hal yang perlu kita pikirkan dengan baik adalah tentang ekonomi sirkuler. Nah, ini yang membuat bangsa kita bukan cuma sekedar pakai kacamata kuda, anak mendapatkan mineral, protein dan segala macam, tetapi juga ekonomi sirkuler juga dengan adanya ketahanan dan kedaulatan pangan di suatu daerah, maka daerah itu akan mendapatkan sumber pemasukan secara ekonomi yang jauh lebih baik. Susu ikan diklaim memiliki sejumlah keunggulan ketimbang susu sapi. Di antaranya kaya kandungan DHA, EPA, omega 3 dan 6 yang bermanfaat untuk perkembangan otak. Kemudian tinggi protein yang lebih mudah dicerna tubuh, bebas alergi, dan harganya dinilai lebih murah dari susu sapi. Sementara itu, jenis ikan yang bisa digunakan sebagai bahan baku susu ikan antara lain ikan selar, gabus, petek, tamban, dan belok. Adapun dalam satu gelas susu ikan mengandung 119 kilokalori. Tim Liputan iNews melaporkan. Artis sekaligus presenter Irfan Hakim datang menyaksikan anaknya Aisyah Maidina Hakim bertanding dalam PON ke-21 cabang olahraga berkuda pada Senin siang.
Kedatangan dari sang ayah membawa berkat karena sang anak meraih medali emas untuk kategori bergu lompat rintangan 100 cm. Irfan Hakim mengaku sengaja datang untuk melihat perjuangan anaknya bertanding. Ini luar biasa, saya sengaja datang ke sini ke Sumatera Utara buat melihat perjuangan anak saya secara langsung. Tadi di awal, agak mendebarkan, tapi kedua langsung keren banget dan alhamdulillah mendapatkan medali emas sesuai dengan yang cita-citakan, seperti itu. Tim Jakarta pun meraih medali emas, sedangkan medali perak dan perunggu diraih kontingen Jawa Barat dan kontingen tuan rumah Sumatera Utara. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Wahyu Rustandi, iNews melaporkan. Pemirsa, perenang asal Bali, Lili Kartina Biels, berhasil meraih medali emas di nomor 50 meter gaya kupu-kupu putri pada PON ke-21. Ini menjadi emas pertama bagi kontingen Bali di cabang olahraga renang. Dan informasi ini sekaligus menutup iNews Malam. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional lengkap di inews.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Syafaati Suryo pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa. Perenang asal Bali Lili Kartina Biels berhasil meraih medali emas di nomor 50 meter gaya kupu-kupu putri pada PON ke-21. Lili menjadi yang tercepat usai mencatat waktu 28,03 detik. Lili menyebut bangga pada dirinya sendiri yang mampu melawan rasa tidak percaya diri hingga berhasil menjadi yang terbaik di kelasnya. Oh, it's really a blessing. It's always my dream. Juga jadi kado manis bagi perenang berusia 16 tahun itu karena ini merupakan debut Lili di Pekan Olahraga Nasional. Raihan medali ini juga menjadi emas perdana bagi kontingen Bali di cabang olahraga renang. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan.